Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan atau ikut merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari lewat Renungan Mutiara Pagi. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, yang like, yang share, dan sebagainya. Semoga kehadiran Renungan Mutiara Pagi senantiasa menyegarkan, menginspirasi seluruh perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Selamat berakhir pekan bersama keluarga hari ini, hari Sabtu 12 Februari 2022. Saya mengajak kita merenungkan hari ini Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya pernah membaca di media Instagram sebuah tulisan yang bagus, berupa sebuah kalimat yang sangat bermakna. Dikatakan demikian, saudari-saudara, cara paling jitu untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, sangat sederhana. Laksanakan hukum cinta kasih. Itu kalimatnya, saudari-saudara. Cara sederhana untuk menyelesaikan kemiskinan, kesenjangan sosial adalah sederhana. Laksanakan hukum cinta kasih. Kalau dipikir-pikir, saudari-saudara, kalimat itu benar. Apabila kita renungkan, kita pikirkan dengan tenang dalam suasana hening, betul. Kesenjangan, kemiskinan, dan segala macam masalah yang mengikutinya sebetulnya selesai kalau hukum cinta kasih dilaksanakan dengan baik dan setia. Hukum cinta kasih itu akan nampak dalam setiap tindakan, setiap keputusan yang kita lakukan didasari oleh cinta kasih, didorong oleh belas kasih yang muncul dari dalam hati.
Dengan demikian, saudara-saudara, siapapun yang memang hatinya penuh belas kasihan, yang selalu ingat akan kehendak Tuhan supaya melaksanakan hukum cinta kasih, semestinya selalu tergerak untuk berbelas kasih. Selalu tergerak untuk berbuat baik. Seringkali saya katakan atau ucapkan Salam 52. Seringkali pula orang bertanya apa maksudnya 52. Itu adalah simbol 5 roti 2 ikan. Kalau dalam perikop Injil hari ini 7 roti dan beberapa ikan dikatakan demikian. Tapi pesannya sama, yaitu ajakan untuk berbuat baik, berbelas kasih kepada siapapun. Sehingga kalimat tadi benar. Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, krisis ekonomi dan sebagainya, cara mengatasinya sederhana, yaitu laksanakan hukum cinta kasih. Sejalan dengan itu, saudari-saudara, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah katakan bahwa dunia ini menyiapkan segala sesuatu yang cukup untuk semua orang di dalamnya. Sebaliknya, dunia ini tidak kekurangan apapun untuk menjamin hidup setiap orang. Yang kurang hanyalah kasih. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, jika setiap orang sungguh melaksanakan sesuatu, tergerak, terdorong oleh belas kasih, maka dia akan selalu sangat peka, akan sangat tergerak atas kesulitan, atas masalah yang dialami oleh sesama, oleh orang yang dilihat. Dengan orang yang dengan orang yang dijumpai. Itu berarti bahwa sebelum orang meminta, sebelum orang kemudian katakanlah meminta tolong, tetapi dia akan bertindak menolong sebelum diminta, karena dia memang selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Dan jika kemudian bantuannya masih diperlukan, dia akan tetap menolong. Karena sekali lagi, saudari-saudara, yang mendorongnya untuk bertindak itu bukan kesulitan sesama yang dia lihat atau yang meminta tolong pertama-tama, tetapi hatinya sendiri yang peka akan kesulitan orang lain, yang peka akan situasi sekitar, hatinya yang mudah tersentuh, tergerak menyaksikan kesulitan orang lain. Hati yang penuh belas kasih itulah, saudari-saudara, yang kita dengarkan dalam perikop Injil hari ini, yaitu hati Yesus yang selalu tergerak untuk berbelas kasih. Memang, saudari-saudara, kalau kita melihat dalam Injil, Yesus itu sangat keras kepada orang-orang munafik, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia sering harus bentrok dengan mereka. Dia sering harus mengecam mereka dengan kata-kata yang keras tanpa memikirkan resikonya. Ia tidak menyukai orang yang pikirannya picik, pikirannya legalis. Tapi dia sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang seringkali dikucilkan, yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Mujizat perbanyakan roti dan beberapa ikan ini, saudara-saudara, hari ini menunjukkan kepada kita bobot atau kualitas belas kasih Yesus itu.
Ia tidak menunggu sampai diminta. Kita mendengarkan hari ini Yesus yang justru berinisiatif bertanya kepada para murid, berapa ada roti padamu? Yesus bertindak berdasarkan integritas hatinya yang terbuka, hatinya yang selalu penuh dengan belas kasih. Saudari-saudaraku, hati yang penuh belas kasih, inilah kualitas iman. Juga bisa dikatakan kualitas hati yang perlu dimiliki oleh kita semua, oleh para pengikut Yesus, oleh orang-orang Kristiani dimanapun berada. Hati yang selalu berbelas kasih, saudari-saudara, itu juga tidak berarti bahwa orang harus senantiasa bersikap lemah lembut. Tidak juga. Ia memahami orang yang bersalah, tetapi tidak mendukung kesalahan. Itu hati yang berbelas kasih. Ia mengampuni sesama yang berdosa, tetapi tidak menerima dosa, tidak berpihak kepada dosa. Ia memahami tingkat perkembangan anak-anak, tetapi mendukung pendidikan yang mengarahkan anak-anak kepada kedisiplinan. Ia menghargai pendadaran jati diri walaupun ia melewati proses penderitaan dan kesakitan, katakanlah begitu. Tetapi ketika orang membutuhkan bantuan, ketika dia melihat ada suasana atau situasi yang membutuhkan bantuan, ia akan menjadi orang pertama yang menolong, yang turun tangan, bukan lepas tangan. Saudari-saudaraku, kita semua para pengikut Kristus, orang-orang Kristiani dipanggil untuk memiliki hati yang mudah berbelas kasih, hati yang senantiasa penuh dengan belas kasih. Sebab hanya kalau hati kita penuh belas kasih seperti hati Yesus, maka dunia ini menjadi tempat yang indah, yang penuh kasih, yang kita huni bersama dengan semua orang. Mari saudara-saudari kita memiliki hati yang senantiasa tergerak untuk berbelas kasih. Hati yang senantiasa mudah tersentuh untuk peduli. Hati yang lebih dahulu bertanya apa yang bisa saya bantu tanpa menunggu diminta. Itulah hati Yesus, itulah hati kita juga, para pengikut Yesus. Selamat beraktivitas penuh belas kasih saudari-saudara. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang boleh kami terima, atas belas kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami tiap-tiap hari. Engkau menjamin hidup kami hingga saat ini. Engkau tetap senantiasa peduli, tergerak hati ketika kami mengalami macam-macam kesulitan, sakit, penderitaan, kesulitan ekonomi, kemiskinan, kelaparan. Engkau senantiasa tergerak untuk menolong kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah, bimbinglah kami semua agar kami pun belajar untuk selalu memiliki hati yang penuh belas kasih, hati yang mudah tergerak untuk menolong, hati yang peduli seperti hati-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.